Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Video kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan bagaimana kita menghipnotis orang lain, terutama untuk tujuan hipnoterapi. Saya akan membahas tuntas prosedur dari awal sampai akhir. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan menonton videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga tekan klik semua agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman semua yang menonton video saya selalu mendapatkan pemberitahuan. Tahap yang pertama untuk melakukan proses hipnotis secara lengkap adalah kita melakukan yang namanya pre-induction. Tahap yang kedua kita melakukan yang namanya induksi atau induction. Tahap yang ketiga kita melakukan yang namanya suggestion atau sugesti, pemberian sugesti. Tahap yang keempat ketika melakukan proses hipnotis adalah kita melakukan yang namanya deepening. Tahap yang kelima atau tahap terakhir ketika melakukan proses hipnotis adalah kita melakukan termination. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu yang dinamakan dengan pre-induction atau pra-induksi? Pra-induksi secara umum dijelaskan bahwa kita membawa klien kita atau orang yang dihipnotis memasuki kondisi kita mengenali karakternya. Artinya kita melakukan pendekatan agar kita lebih kenal, lebih dekat. Tujuannya agar klien kita nanti lebih nyaman ketika akan dilakukan proses hipnotis, ya. Ini sangat penting sekali, kunci utama ketika kita melakukan proses hipnosis yang bertujuan untuk membawa ke dalam proses hipnoterapi adalah kita menggunakan yang namanya pre-induction. Baik, beberapa teknik pre-induction yang umum yang bisa dilakukan ketika seorang penghipnoterapi itu melakukan proses hipnotis atau hipnosis adalah dengan mengetahui karakter dari klien yang akan dilakukan proses hipnosis. Ini sangat penting sekali agar ketika kita mengetahui karakternya, kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses induction atau induksi. Dengan mengetahui karakter klien yang akan dihipnotis juga kita akan lebih dekat sehingga klien kita akan nyaman. Ketika klien kita nyaman, otomatis dia akan mudah sekali kita arahkan nanti untuk dilakukan proses teknik selanjutnya atau proses induction. Kita bahas teknik yang kedua, yaitu yang dinamakan induction. Apa itu induction? Induction adalah teknik untuk membypass pikiran sadar untuk membawa pikiran ke alam bawah sadar. Macam-macam teknik yang dilakukan untuk melakukan teknik induction. Yang paling umum adalah shock induction. Shock induction ini lazimnya digunakan untuk kepentingan dalam hypnostage atau hypnostreat, yang tujuannya adalah membypass pikiran alam bawah sadar seseorang dengan membuat teknik-teknik tertentu, yaitu dengan membuka gerbang bawah sadarnya dengan teknik shock. Beberapa orang yang melakukan teknik ini cenderung berhasil karena kliennya atau orang yang dipilih atau subjeknya atau suyetnya ini adalah tergolong orang-orang yang sugestibilitasnya tinggi. Jadi ini cocok sekali, teknik shock induction ini digunakan untuk subjek atau orang yang dihipnotis ini dengan tingkat sugestibilitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, kita melakukan yang namanya suggestion. Ya, suggestion itu apa? Suggestion adalah pemberian sugesti atau saran kepada seseorang ketika masuk kondisi di alam bawah sadar. Tadi di tahapan sebelumnya ketika kita sudah bisa membypass gerbang bawah sadarnya antara pikiran sadar dan bawah sadar, kita bypass. Ketika kita sudah masuk di sana, kita melakukan yang namanya suggestion atau pemberian sugesti. Agar pemberian sugesti ini kuat diterima di pikiran alam bawah sadar, ada berbagai macam cara atau teknik. Teknik yang diketahui secara umum adalah pemberian direct suggestion, yaitu pemberian langsung perintah atau saran ke dalam alam bawah sadar. Misalkan untuk orang yang saya sentuh atau untuk orang yang mendengar saya saat ini juga, Anda ketika dan seterusnya, itu adalah contoh ketika kita langsung memberikan teknik direct suggestion, yaitu kita ngomong secara langsung kepada klien kita.
Ataupun kita bisa menggunakan teknik yang dinamakan indirect suggestion dengan teknik Ericksonian misalnya yang terkenal, yaitu dengan membuat storytelling atau sebuah cerita. Ketika membuat sebuah cerita yang ditanamkan di alam bawah sadar, tentu teknik ini jauh lebih powerful dibandingkan teknik yang direct suggestion. Karena teknik indirect ini ketika masuk alam bawah sadar ini, si klien akan dibawa kemana-mana pikirannya, sehingga dia tanpa sadar sudah masuk ke dalam proses yang dalam, artinya masuk ke dalam kondisi alam bawah sadar yang jauh lebih dalam. Setelah kita melakukan proses yang namanya sugesti atau pemberian sugesti, kita lanjut tahap berikutnya. Agar sugesti kita ini lebih kuat menetap di alam bawah sadar klien kita, kita melakukan yang namanya deepening. Apa itu deepening? Deepening adalah kita memasukkan alam bawah sadarnya ini jauh lebih turun lagi, agar jauh lebih rileks lagi, masuk ke dalam gelombang theta yang jauh lebih dalam lagi. Macam-macam teknik untuk menggunakan yang dinamakan deepening. Salah satu dengan countdown. Countdown itu adalah menghitung mundur dari angka besar ke angka yang kecil. Misalkan kita menghitung dari angka 10 sampai ke angka 1. Teknik yang lain selain countdown untuk melakukan proses deepening adalah kita menggunakan teknik looping, ya, looping di dalam pikiran, atau dikatakan Nash loop, ya. Itu adalah teknik yang baru, yaitu kita memberikan informasi tapi sepotong-potong, kemudian kita berikan lagi sepotong lagi, kita berikan sepotong lagi, baru kita tanamkan lagi yang lebih dalam ke alam bawah sadarnya sugesti yang sudah kita berikan tadi. Biasanya teknik seperti ini dikombinasikan dengan cerita atau storytelling. Model Ericksonian ini sangat powerful sekali, karena ketika sudah jauh masuk alam bawah sadar, maka si klien ini sangat nyaman sekali. Cerita macam-macam bisa kita menggunakan yang namanya indera, ya. Biasanya kinestetik yang kita gunakan di sana. Misalkan apa? Terutama indera peraba. Misalkan saat ini juga Anda bisa merasakan hawa udara sekitar Anda menyentuh kulit Anda. Atau saat ini juga Anda bisa merasakan kulit Anda menyentuh dari baju yang Anda gunakan, rasakan sentuhannya dan sebagainya. Itu menggunakan indera yang namanya kinestetik atau indera perasa. Ada juga yang menggunakan indera auditori atau pendengaran. Misalkan mulai sekarang, saat ini juga suara-suara yang Anda dengar terdengar lebih nyaring dan sebagainya. Atau kita menggunakan indera visualnya. Mulai saat ini Anda bisa melihat lebih jelas di pikiran Anda. Nah, itu adalah beberapa metode untuk membawa klien kita jauh lebih dalam lagi, masuk ke dalam kondisi trance, sehingga sugesti yang kita berikan ini jauh lebih powerful, dan tentu saja klien akan mudah menerima di alam bawah sadarnya. Perlu Anda ketahui, teknik untuk melakukan suggestion ini sebenarnya adalah untuk melakukan reprogramming, yaitu memprogram ulang di alam bawah sadar klien kita. Tentunya program-program yang tidak memberdayakan akan kita reprogramming ulang dengan program-program yang memberdayakan. Contohnya menjadi jauh lebih semangat, jauh lebih rajin, jauh lebih cerdas, dan sebagainya. Atau misalkan dalam menangani fobia, program yang sudah tertanam sebelumnya akan kita reprogramming lagi agar dia menjadi normal. Misalkan takut terhadap sesuatu benda atau terhadap situasi tertentu karena fobia, kita reprogramming ulang lagi sehingga dia akan menjadi normal kembali biasa. Oke. Tahap yang terakhir atau yang kelima adalah yang dinamakan termination. Termination adalah membawa klien kita kembali ke dalam pikiran sadar setelah kita reprogramming. Ada macam-macam cara atau teknik membawa dalam kondisi termination atau terminasi, yaitu biasanya menghitung dengan countdown. Boleh menghitung angka 5 sampai 1, dari angka besar sampai angka kecil, 10 sampai 1 dan sebagainya. Tetapi biasanya saya ketika melakukan proses hipnoterapi, saya mengajak klien saya untuk melakukan proses yang namanya terminasi secara mandiri.
Saya katakan kepada klien saya, nanti kapanpun Anda mau, ketika merasa sudah cukup, Anda bisa bangun dan kembali bersama saya di sini. Nah, itu teknik tanpa kita menghitung atau countdown. Itu adalah teknik dimana kapan si klien kita tadi akan menentukan sendiri kapan dia akan kembali ke pikiran sadar. Demikian tutorial lengkap prosedur awal mulai tahapan pertama sampai tahapan terakhir bagaimana kita menghipnotis orang lain, terutama untuk kepentingan hipnoterapi, untuk pemberdayaan diri dan sebagainya. Terima kasih. Sampai bertemu di video Mas Nuk berikutnya. Salam dari saya, Mas Nukroh Raja Wali. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.